warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Untuk hari ini kita mempelajari tentang bab 6, yaitu zat aditif dan zat adiktif. Ini peta konsepnya untuk setelah mempelajari, mengapa kita harus mempelajari zat aditif, karena di dalam zat aditif itu kita jadi tahu pengertian tentang zat aditif itu apa aja, terus berdasarkan fungsinya zat aditif terbagi menjadi berapa macam, terus berdasarkan cara kerjanya zat adiktif ada berapa jenis, dan berdasarkan asalnya dikelompokkan menjadi berapa jenis tentang zat adiktif. Oke, mulai sekarang kita ke materi. Zat aditif adalah zat yang ditambahkan pada makanan dan minuman untuk meningkatkan kualitas, keawetan, kelezatan, dan kemenarakan makanan dan minuman. Zat aditif terdapat dalam bahan pewarna. Pewarna itu ada dua jenis, ada alami sama buatan. Yang alami, contohnya pewarna alami adalah seperti buah murbei, buah anggur. Dia sebagai pewarna ungu, kunyit, kuning. Sudah pernah kan kalian membantu orang tua mengupas kunyit, pasti tangan kalian berwarna kuning. Terus wortel itu untuk warna alami oranye. Dan masih lagi yang lain-lainnya ada di sini di tabel tersebut, seperti arang itu hitam, buah naga, stroberi merah, kakao itu warna coklat. Kalau buatan itu jenisnya ada yang bisa dikonsumsi sama ada yang tidak boleh dikonsumsi di dalam makanan atau minuman. Yang ini yang jenis pewarna buatan yang dapat digunakan dalam makanan atau minuman. Seperti Brilliant Blue FCF itu menghasilkan warna biru, ya. Tartrazin, tapi ini semua adalah zat kimia, ya. Tidak diharuskan juga memakai seperti ini. Mending lebih bagus pakai alami dibandingkan buatannya. Ada juga yang pewarna buatan yang dilarang digunakan pada dalam makanan atau minuman, yaitu seperti contohnya Indra Blue RS, Pacelo AB, Oil Yellow, OB, Auro 9 Methanol Yellow. Ini dan yang lain-lain ini yang ada tertera di tabel ini tidak boleh digunakan dalam makanan atau minuman. Karena ini ada juga yang produk untuk membuat tekstil yang berbahaya bagi tubuh yang mengkonsumsinya, bisa kena penyakit kanker, ya. Dan jenis penyakit yang berbahaya, ya. Kedua, zat aditif terdapat dalam bahan pemanis, ya. Itu kalau yang alami contohnya kalian udah tahu, gula pasir, gula kelapa, gula aren, gula lontar, dan gula bit. Itu yang alami, pemanis alami. Tapi ada juga yang buatan, yaitu sukrosa. Kalau di hotel tuh kalian kadang-kadang dikasih warna kuning itu, ya. Itu adalah pemanis buatan yang pakai sunset itu, siklamat, aspartam, kalium, dan seterusnya, sakarin, ya. Ini adalah pemanis buatan. Seharusnya sebaiknya kalian memakai yang alami, tapi jangan terlalu banyak. Kalau di mana-mana juga namanya kelebihan menggunakan akan mengakibatkan penyakit yang berbahaya, ya. Ketiga, kita juga aditif terdapat dalam pengawet. Itu dilakukan secara fisik dan kimia. Kalau fisik, contohnya ya pemanasan, pendinginan, pembekuan, pengasapan, dan pengeringan. Dan penyinaran itu secara fisik pengawetannya, misalnya seperti bikin tempe dijemur, ya kan, terus bikin ikan agar awet itu dipanaskan sehingga dia kering, akhirnya menjadilah ikan asin, ya. Terus kimia, misalnya bahan pengawet dan penggunaannya,
mengawetkan makanan dan minuman ringan, kecap, saus itu menggunakan asam benzoat, natrium benzoat dan kalium benzoat. Yang pernah kalian sudah mencicipi, apalagi makan bakso ya, pasti ada saus sama kecap. Dan ini semuanya itu ya, merupakan bahan pengawet dan penggunaan yang berdasarkan kimia seperti olahan keju, roti, lemak, pada lemak dan minyak dan seterusnya ya. Selain itu dia keempat adalah penyedap. Penyedap itu ada dua jenis, ada alami dan buatan. Contohnya kalau alami kalian bisa tahu bahwa alami penyedap adalah garam, bawang putih, bawang merah, cengkeh, pala, merica, cabai, laos, kunyit, ketumbar, sereh, dan kayu manis. Kalau pakai garam, penyedapnya rasa makanan jadi asin kalau kebanyakan ya. Terus kalau pala ada rasa agak-agak pedas ya, seperti makanan apa yang biasa alami dikasih penyedap pala. Betul, itu rawon ya. Kalau buatan contohnya pesin yang mengandung senyawa MSG dan atau MNG, ini berbahaya bagi tubuh yang mengkonsumsinya karena bisa juga kena penyakit lupus, bisa kena juga penyakit macam-macam yang berbahaya bagi kita yang mengkonsumsinya. Dan ini biasanya kalian paling suka makan pentolan bakso di pinggir jalan itu banyak mengandung MSG. Kalau sering mengkonsumsi ya itu jangan salah kalau kalian kena penyakit yang di luar dugaan. Ya, seperti kena penyakit lupus contohnya ya. Terus kanker leukemia, kanker darah ya dan lain-lainnya. Terus pemberi aroma itu ada dua jenis, ada alami, ada buatan atau sintetis ya. Alami contohnya ekstra buah nanas, ekstra buah anggur. Itu pemberi aroma, rasanya baunya sedap sekali ya. Minyak asli vanili ya. Kalau sintetis contohnya amil kaproat, aroma apel ya. Tapi ini hanya sebagai apa ya? Hanya sebagai aromanya saja ya, tapi mengandung kimia. Baiknya kalau bagus, kalau bikin makanan itu harus yang alami ya. Aroma pisang Ambon ya, itu dari amil asid dan seterusnya, metil atronilat, vanilin, butiran dan lain-lainnya. Keenam, dalam pengentalan, contohnya pati, gelatin, gum, agar-agar dan alginet. Itu pengenalan, itu contohnya itu ya. Terus pengemulsi, misalnya lecitin yang terkandung dalam kuning telur maupun dalam kedelai ya. Penggunaan bahan aditif alami lebih aman dibandingkan dengan bahan aditif buatan. Sudah Ibu jelaskan tadi kan bahwa lebih enak kalian menggunakan aditif alami daripada buatan. Karena aditif buatan semakin berbahaya bagi tubuh kalian sendiri yang mengkonsumsinya ya. Penggunaan bahan aditif buatan harus menggunakan bahan yang diizinkan oleh pemerintah dan dalam jumlah tertentu yang diizinkan. Jadi hanya bahan-bahan tertentu yang boleh dibuat makanan seperti yang tadi ya. Ada yang aroma nanas boleh dipakai, nggak apa-apa juga, hanya untuk sebagai aroma saja ya. Tapi jangan terlalu banyak-banyak, cukup secukupnya sesuai dengan resep yang ada ya. Tujuan penggunaan zat aditif mempertahankan nilai gizi makanan, membuat makanan lebih menarik, menjaga mutu dan stabilan makanan. Kalau sebagian orang yang memerlukan diet itu juga ya sangat menggunakan zat aditif malah bagus ya, dan membuat makanan lebih tahan lama kalau menggunakan zat aditif. Sekarang kita mau masukin pada materi zat adiktif. Tadi aditif, sekarang adiktif. Hanya beda yang tadi nggak pakai K, yang sekarang di tengah-tengahnya pakai K. Adiktif. Adiktif adalah makanan atau minuman yang dapat menimbulkan kecanduan pada penggunanya. Jadi kalau kita makan tuh ingin lagi. Nah itulah bahwa makanan itu mengandung zat adiktif. Ya. Zat adiktif itu dibedakan menjadi beberapa, contohnya satu adalah zat adiktif dibedakan menjadi satu narkotika, contohnya heroin, kokain, dan morfin. Itu termasuk contoh dari narkotika.
Berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan, narkotika dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan. Narkotika golongan 1 misalnya heroin, putau, kokain, ganja, itu sangat berbahaya karena berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan sehingga tidak digunakan dalam pengobatan. Jadi dalam ilmu kedokteran, kalau di dalam bidang mengoperasi seseorang tidak menggunakan heroin atau putau, kokain, dan ganja, itu mengakibatkan nanti pasien menjadi tambah berbahaya kalau dioperasinya. Ya. Kedua, narkotika golongan 2 ya, misalnya morfin, petidin, dan metadon itu salah satu golongan 2 narkotika. Ini berpotensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Kalau betul-betul misalnya menangani seperti rumah sakit jiwa, menangani pasiennya yang betul-betul luar biasa tidak bisa ditangani dengan dengan ada di rumah sakit, paksa mereka dokternya maupun susternya menyuntikkan morfin dengan takaran yang rendah pada si pasien agar lebih tenang, tapi dalam dosis yang rendah. Itu pengobatan pilihan terakhir karena nggak bisa lagi. Jadi, paksa mereka melakukannya tapi dalam kadar yang rendah. Narkotika golongan 3 misalnya kodein berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan ya. Kalau narkotika golongan 3 ini ya banyak digunakannya. 2 adalah psikotropika. Contohnya ekstasi, sabu-sabu, diazepam, dan LSD ya. Berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan, psikotropika dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan. Psikotropika golongan 1 misalnya ekstasi atau MNMA, metal diatoxin, ada LSD dan STP atau DOM ya. Ini berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat. Ini tidak pernah dipakai untuk obat ya, karena ketergantungan sangat mempengaruhi jiwa si pengonsumsi tersebut ya. Seperti golongan 2 misalnya amfetamin, metamfetamin, penisiklidin, dan Ritalin, itu berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat. Bisa dipakai tapi dalam kadar rendah ya. Amfetamin, metamfetamin, penisiklidin, dan Ritalin ya. Psikotropika golongan 3 itu pentobarbital contohnya ya. Salah satu contohnya itu pentobarbital, flunitrazepam. Ini menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat. Bisa di dalam bidang kedokteran atau apotek. Ini suka dipakai ya. Untuk menyembuhkan pasien ya. Psikotropika golongan 4 contohnya diazepam, clobazam, barbital, oxazepam, nitrazepam, itu berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan digunakan sebagai obat tidur ya. Ini banyak kalau kita kurang bisa tidur, terpaksa dokter memberi obat untuk obat tidur yang dosisnya juga untuk rendah, tidak banyak ya. 3 adalah zat psikoaktif lainnya, contohnya kafein, nikotin, dan alkohol ya. Bahan-bahan adiktif yang termasuk kelompok narkotika tidak boleh digunakan karena memiliki efek yang sangat membahayakan bagi penggunanya. Penggunaan zat adiktif dapat menyebabkan ketagihan atau kecanduan bagi pemakainya. Dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan diantaranya, kalau jangka pendek dapat menyebabkan rasa nyaman, ketegangan berkurang, menghilangkan rasa nyeri, timbul rasa cemas dan gembira, jantung berdebar, halusinasi dan sebagainya. Itu untuk jangka pendek. Tapi kalau untuk jangka panjang dapat menyebabkan ketergantungan, daya pikir berkurang, daya tahan tubuh menurun, kerusakan sistem saraf, anemia, penyakit jantung, gangguan jiwa, dan kematian ya. Itu dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan ya. Itu yang bisa Ibu sampaikan. Ada pertanyaan yang
yang mau kalian tanyakan dari penjelasan yang Ibu paparkan tadi? Silakan Ibu tunggu. Udah memang ada yang tujukan kita. Ganja, ganja bisa dijadikan obat. Itu biasanya kalau kita yang biasa Ibu dengar ya dan nonton di TV itu bila pengobatan itu dilakukan di hutan, tiba-tiba orang-orang yang yang berpetualangan di hutan mengalami luka seperti bisa dipatok ular atau luka yang perlu pengoperasian ya. Otomatis kalau ada ganja di situ dipakai tapi dalam dosis yang rendah ya. Ganja juga di Aceh malah dibikin jadi masakan, jadi bumbu masak, tapi ya nggak melebihi. Makanya masakan di Aceh jangan aneh, ada rasa ketagihan ya. Karena mereka menggunakan sebagian besar bumbu masaknya dari ganja ya. Bisa juga untuk operasi kecil-kecilan seperti yang terjadi yang Ibu bilang di hutan, tiba-tiba nggak ada rumah sakit, jarang bertemu rumah sakit, itu bisa dipakai untuk pengoperasian agar menahan sakit orang yang disembuhkan ya. Itu ada yang lagi yang mau ditanyakan? Bagaimana, apa yang sudah jelas yang Ibu jelaskan tadi? Ya, Ibu yakin pasti kalian jelas ya. Berapa menit lagi? Oh ya, tugasnya setelah sesi ini ya, jangan lupa dan gana di buku pegangan ya. Yang belum ngumpul secepatnya coba kumpul. Kami akan menyetor ke Erapot ya. Bu Herlina sama Bu Yusi juga akan. Jadi ada kesulitan banyak siswa yang belum mengerjakan ya kan Bu Herlina? Ya. KPIN itu yang biasanya ada di, ya makasih atas pertanyaannya ya, Ibu akan menjawab. KPIN itu biasanya berada di kopi. Kalau orang yang kecanduan kopi itu akan ingin lagi dan ingin lagi ya. Orang yang suka, coba kalian itu ada rasa mereka malah lebih enak nggak usah pakai gula kalau memang hobi benar dengan kopi. Kopi itu mengandung kafein ya. Ya, semua yang namanya zat aditif ya itu mengandung ketagihan, selalu ingin lagi ya. Ya itu yang bisa Ibu jelaskan, semoga kalian lebih mengerti. Ada lagi pertanyaan dari yang lain? Atau kalau yang kurang jelas tolong beritahu Ibu ya. Misalnya, oh saya belum puas dengan ya silahkan tulis ya. Biar Ibu bisa tahu mana-mana bisa ini masih kurang gitu. Oh, kalau motivasi untuk digunakan sok pastilah ya. Karena namanya manusia harga ganja itu masih mahal ya. Makanya pemerintah sangat mengadakan untuk menangkapnya ya. Kadang-kadang mereka masukkan ke kapal tanpa secara ilegal ya, tanpa izin sama sekali. Karena memang ya, selain memang untuk masakan juga bisa, untuk bahan untuk obat operasi, kalau dioperasi nggak rasa sakit langsung play, langsung tidur ya, itu memang ada, tapi dalam dosis yang rendah. Tapi biasanya disalahgunakan, banyak itu terjadi ya.
So pasti tuh. Ya jangankan gebongnya ganja aja ditangkap juga masih ada, masih masih juga gitu lah mengembangkan, karena ya itu selagi manusia masih memerlukan uang kenapa tidak ya gitu. Nah harganya ya memang mahal sih. MSG itu seingat ibu itu kalau hanya dipakai dalam dosis rendah bisa saja ya, untuk ada rasa hanya untuk aroma rasa lah ya, misalnya rasa lezat gitu ya, tapi jangan berlebihan ya, karena kalau berlebihan itu banyak yang terjadi ya. Seperti kakak sekalian dulu tuh kena penyakit lupus, terus kena leukemia ya, karena kebanyakan mereka mengkonsumsi mie yang diolah pakai MSG ya, bumbunya itu bisa mengakibatkan kematian kalau kita kelebihan. Kalau tidak kelebihan ya kita tidak. Jadi tergantung pemakaiannya semua itu atau kebutuhannya. Itu yang bisa jelaskan ada, apakah sudah paham? Kalau belum paham tolong ditulis kembali lah. Atau dipertanyakan lagi biar kami bisa menjelaskan lebih. Ada lagi pertanyaan? Apa? Oh, narkotika. Tergantung dari penggunaannya ya. Kalau di bidang kedokteran untuk mengoperasi atau menenangkan pasien penyakit jiwa seperti rumah sakit jiwa ya, narkotika juga pernah dipakai tapi dalam dosis rendah ya. Jadi soal dikonsumsi apa tidaknya, halal tidak halalnya tergantung dari pemakaiannya ya. Kalau berlebihan bukan halal tidak halalnya, tetapi mengakibatkan penyakit yang di luar kalian inginkan, seperti penyakit yang berbahaya. Tapi kalau dipakai sesuai dengan prosedur, misalnya untuk menenangkan orang penyakit sakit jiwa, terus untuk biar orang yang dioperasi tidak merasa sakit, itu sih deal aja, halal aja untuk membantu ya. Bagaimana, ada lagi? Atau ada yang kurang puas dengan jawaban Ibu? Silakan tulis, ketik ya. Ya. Oke. Kalau gula murni dari tebu, tapi kalau MSG campuran ya sama zat kimia dan lain-lainnya ya. Pengawetnya juga di dalam MSG itu juga sangat berbahaya kalau kita mengkonsumsinya berlebihan. Tapi kalau gula berlebihan juga sama, kena penyakit gula ya kan. Nah, pakailah sesuatu benda atau bahan untuk kita mengolahnya dengan tidak berlebihan, yang tidak mengakibatkan kita sendiri yang rugi ya. MSG memang dari tebu, tapi dia masih campuran lain, masih ada tapinya. Tapi kalau gula so pasti dari tebu asli ya. Itu aja yang Ibu jelaskan. Ada yang mau tanyakan lagi?
kaleng. Pendek ya. Ya. Obat bius itu bisa mengandung sedikit narkotika atau alkohol. Ada sedikit, tergantung dari kondisi tubuh si pasien. Kalau pasien itu dengan dosis segini dia juga belum belum play, belum pingsan, belum tertidur, dia akan menambahin dosis kemudian dokternya. Dan itu halal saja, karena agar si pasien yang dioperasi tidak sakit. Ya. Jadi untuk menghilangkan rasa sakit itu tergantung dari kondisi tubuh si pasien. Kalau pasiennya itu dengan dosis segini masih melek, itu berarti dia menambahkan dosisnya. Ya. Sampai si pasien tersebut play dan tidak merasa sakit waktu dibedah. Jadi tergantung dari itu tuh macam-macam, ada yang mengandung alkohol campur narkotika sedikit, terus ganja ada juga. Semua itu tergantung dari, tetapi dalam dosis yang rendah mereka pakai ya. Karena kalau kelebihan kasihan nanti pasien belum dioperasi sudah meninggal, ya. Ada lagi atau ada yang mau? Oh, yang disuntikan ke buah ya? Itu biasanya si penjual tahu kalau ini nggak manis. Biasanya pembeli, konsumen selalu menginginkan buah yang manis. Otomatis dia akan menyuntikkan air gula ke dalam buah tersebut. Biasanya pas waktu masih agak-agak buah itu antara belum matang, masih mengkal, ya. Dan tapi harus seperti contohnya semangka yang mau itu kita disuntikan ya. Itu tujuannya agar terasa manis, karena di mana daripada dia nggak laku jualannya ya, dia menyuntikannya, karena semua biasanya nanya manis nggak gitu ya. Jadi si penjual mempunyai ide dengan, tapi kalau gulanya itu asli gula, itu insya Allah tidak akan mengakibatkan masalah bagi tubuh yang mengkonsumsi. Tapi kalau dia menyuntikkan selain gula, ya otomatis efek dari tubuh kita yang mengkonsumsi yang berbahaya, ya. Jadi semua tergantung dari si penjual, ya. Tapi ada juga penjual jujur yang menjual buah-buahannya dengan apa adanya, ya. Banyakan sih ya begitu menyuntik, ya, tapi kadarnya ya ibu kan nggak lihat ya. Ada yang gula asli, ada yang campuran ya. Ada yang bertanyakan lagi atau kurang puas dengan jawaban yang ibu utarakan? Bisa kalian ketik, nanti dibacakan sama Pak Oscar ya. Pak Oscar, Pak Cesar ya. Ada lagi. Nah, kopi ya. Oke, kopi itu tadi kan udah ditanyakan. Kopi itu mengandung kafein. Kafein itu ada zat adiktif yang adalah selalu kalau dia ketagihan. Tapi soal dia tidak bisa tidur atau tidak ngantuk itu tergantung dari kondisi tubuh ya. Ada juga orang mengkonsumsi kopi, pas minum kopi langsung play tidur. Ada juga langsung nggak bisa tidur ya. Itu tergantung dari orang ya, kondisi orang tubuh itu yang mengkonsumsinya tergantung dari tubuh masing-masing ya. Jadi kalau ada yang minum kopi, mengapa ketergantungan? Ya karena kopi itu adalah zat adiktif ya, termasuk mengandung kafein yang membuat orang ketagihan ya. Tapi ada juga orang minum kopi yang langsung nggak mau lagi
karena debar jantungnya tinggi seperti contohnya ibu kalau minum kopi sama Bu Herina doyan minum kopi ya. Tapi kalau jantung ibu langsung debarnya tinggi, berarti ibu tidak kuat dengan kafein yang ada di kopi tersebut. Tapi kalau Bu Herina, wah jangan ditanya, itu ratunya kopi ya. Itu ada yang tahan, ada yang enggak. Apakah ibu ketagihan minum kopi? Tidak, karena daripada ibu jantungnya tetap berdebar-debar, lebih baik ibu stop kopinya, ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau ada yang kurang puas dengan jawaban ibu? Bisa ditanyakan kembali. 2 menit lagi. Finish dah? Belum? Oke ya. Oke, cukup sampai di sini. Kita tidak ada pertanyaan. Ibu rasa cukup sampai di sini aja penyajian materi tentang bab 6 zat aditif dan diri. Sampai jumpa kembali. Untuk jangan lupa kerjakan tugas yang ke-6, yaitu di buku pegangan pilihan ganda 1 sampai 10 ya. Dan jangan lupa yang dulu-dulu juga harus dikumpul ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.